pagi anak-anak. Sudah kangen tidak ketemu. Ini bagaimana kabarnya? Semoga sehat ya. Baik. Pada pertemuan pertama ini kita akan mengawali untuk pembelajaran secara online, yaitu bab pertama tentang seni lukis. Tetapi sebelumnya saya sampaikan untuk materi seni budaya ini kita masih mengacu seperti tahun lalu, di mana KKM-nya adalah 72, di mana materi itu meliputi keterampilan dan pengetahuan atau praktek dan teori. Nah, anak-anak, selain KKM, kamu harus memperhatikan absensi, di mana absensi itu penting. Nah, kita awali dengan materi yang pertama, bab 1, yaitu seni lukis. Mungkin kamu sudah tahu apa itu seni lukis, ya. Seni lukis sudah kita pelajari waktu kelas 2, di mana ada beberapa pengertian tentang seni lukis. Yang pertama, seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar, biasanya memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Yang perlu ditekankan di sini adalah pengembangan dari menggambar. Artinya seni lukis itu mempunyai kelebihan daripada menggambar, mempunyai ciri-ciri khusus, ciri khas tersendiri, misalkan pewarnaan, bentuknya, dan lain sebagainya. Ada juga yang mengatakan melukis adalah kegiatan mengolah medium 2 dimensi dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh. Jadi kegiatan mengolah medium 2 dimensi. Media 2 dimensi itu adalah media yang hanya bisa dilihat dari searah. Contohnya apa? Kertas, triplek, kanvas, dan lain sebagainya. Ada juga lukisan, itu suatu pengalaman artistik yang ditumpahkan dalam bidang 2 dimensi dengan menggunakan warna dan garis. Ini adalah pendapat dari Sudarso dalam buku Seni Lukis Kaligrafi Islam. Ini adalah seorang dosen ISI Yogyakarta yang dibuat tahun 1992, halaman 10. Baik, itu ada beberapa pemahaman tentang seni lukis. Ya, nanti diharapkan setelah pembelajaran ini anak-anak bisa mendefinisikan, bisa menyimpulkan menurut pemahaman sendiri-sendiri apa itu pengertian seni lukis. Begitu anak-anak? Jelas? Baik, kita lanjutkan untuk tujuan berkarya seni lukis. Jadi berkarya itu punya tujuan. Seseorang melakukan aktivitas pasti punya tujuan. Olahraga tujuannya supaya sehat, makan tujuannya bisa kenyang, dan lain sebagainya. Nah, berkarya seni lukis pun demikian. Yang pertama adalah tujuan religius. Jadi tujuan membuat karya seni lukis ini mempunyai tujuan religius. Religius itu hubungannya dengan keagamaan. Artinya apa? Seni lukis ini ditujukan untuk Yang Maha Pencipta. Mungkin gambar-gambar yang ada di gua leang-leang,
Di situ ada gambar-gambar binatang. Dia mensyukuri setelah berburu dapat binatang, terus digambar dalam dinding misalkan. Tujuan kritik sosial. Di karya seni lukis itu bisa dipakai untuk mengkritik sosial. Contohnya apa? Misalkan di sana ada harimau yang menerkam misalkan binatang yang lemah. Harimau menerkam kelinci misalkan. Nah ini bisa diartikan kritik sosial. Misalkan harimau itu diibaratkan sebagai seorang penjajah. Lah kelincinya itu adalah orang-orang pribumi yang dijajah misalkan. Itu kan kritik sosial, mengkritik seorang penjajah atau negara penjajah. Tujuan ekspresi, ya, tujuan ekspresi ini adalah tujuan-tujuan yang diperuntukkan untuk kesenangan dari si pembuatnya atau senimannya. Jadi untuk tujuan ekspresi ini bebas, tergantung senimannya itu bisa puas, bisa senang itu menggambar apa. Tidak mempedulikan orang lain itu mengatakan karyanya jelek atau mungkin bagus dan sebagainya. Yang penting seniman itu senang mengekspresikan apa yang dia rasakan. Tujuan komersil, ya, karya-karya seni lukis yang ditujukan untuk mencari uang, yaitu dijual. Misalkan kalau kita lihat di Solo itu dekat Jerwedari, sebelah timurnya itu ada kios-kios seni lukis yang dijual. Nah, itu adalah tujuan komersil, tujuan di mana karya-karya seni lukis itu dipakai untuk mencari uang. Nah, ini adalah tujuan berkarya seni lukis. Sekarang kita lanjutkan untuk aliran seni lukis. Aliran atau corak. Ada dua kelompok, yaitu aliran yang termasuk representatif yang mewakili bentuk alam dan aliran yang non representatif tidak mewakili bentuk alam. Representatif mewakili bentuk-bentuk alam. Lah, bentuk alam ini seperti apa ya? Daun, ya buah, itu bentuk-bentuk alam. Yang pertama adalah naturalisme. Jadi naturalisme ini adalah seperti lukisan-lukisan pemandangan dari kata natural. Natural itu sesuai dengan kenyataannya. Dan ini tokohnya adalah Basuki Abdullah. Basuki Abdullah itu karya-karyanya itu berupa pemandangan, berupa mungkin gambar wajah, gambar tokoh-tokoh, dan naturalisme itu biasanya dibuat lebih baik dari aslinya. Ada realisme. Realisme ini hubungannya dengan hal-hal yang nyata, tetapi ini diambil dari status ekonomi menengah ke bawah. Biasanya orang-orang yang susah, itu nenek sedang menggendong kayu dari hutan, nah itu realisme. Bedanya kalau naturalisme itu adalah kalangan yang atas, keluarga presiden, keluarga raja, dan seterusnya. Kalau realisme adalah rakyat-rakyat yang hidupnya susah. Ada romantik, romantisme. Ini adalah ada unsur cerita, ada unsur sangat menakutkan, sangat getir. Misalkan hutan terbakar, memburu harimau. Nah, ini adalah romantik. Ada ekspresionisme. Jadi ekspresionisme itu adalah karya-karya yang mengekspresikan secara langsung apa yang dia rasakan oleh seniman itu. Ada impresionisme.
Ini lukisan-lukisan yang hanya dibuat kesan, tidak dibuat secara detail. Ada surrealisme. Surrealisme ini adalah lukisan-lukisan yang seperti alam mimpi, tidak nyata. Manusia bisa terbang, manusia kakinya seperti kaki harimau, ya itu kan khayal. Dan non representatif, ini adalah kelompok non representatif, ini tidak mewakili bentuk alam, jadi berkecenderungan hanya membuat komposisi warna, tapi bentuknya tidak jelas, tidak nyata, hanya garis-garis, bentuk-bentuk titik-titik, dan lain sebagainya. Ini adalah non representatif. Kadang-kadang orang menyebutnya adalah gambar abstrak atau lukisan abstrak. Nah, ini pertemuan pertama ini sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan untuk poin berikutnya, yaitu hubungannya dengan tema seni lukis. Demikian anak-anak, untuk materi hari ini sebagai pemanasan, kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Saya akhiri, sampai jumpa dan selamat siang. Terima kasih, salam saya dari Pak Sardi.